Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'mah, setiap nikmat yang datang kepada kalian, faminallah, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita mohon taufik Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', ilmu yang tidak menyusahkan kita kelak di akhirat. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zim al-Ilm, pada hari Ahad 23 Mei 2021. Sebuah kitab yang berbicara tentang pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk membersihkan hatinya sebelum datang ke majelis ilmu. Ketika seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya, maka hati tersebut sudah siap untuk dimasuki wahyu Allah. Sudah siap dimasuki hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan penuntut ilmu selain harus membersihkan hatinya, dia harus mengikhlaskan kedatangannya dia ke majelis ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berniat untuk menjaga syariat Islam. Berniat untuk melindungi syariat Islam dari segala penyimpangan dan kesesatan. Harus berniat untuk mengangkat kebodohan di dalam dirinya. Berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Karena ikhlas inilah yang akan menjadi patokan kita dalam kesuksesan dalam menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan setiap penuntut ilmu, setelah dia berusaha ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama salaf zaman dahulu, mereka sangat tidak berani menvonis diri mereka mengatakan saya ikhlas untuk ilmu. Tapi mereka mengatakan lakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu, berkata Imam Ahmad. Ilmu merupakan sesuatu yang Allah jadikan aku mencintainya sehingga aku mencarinya. Saat orang-orang mencari uang, mencintai harta, dan rela menghabiskan waktunya untuk mencari uang dan keuntungan, maka seorang penuntut ilmu pun juga demikian. Ketika ilmu sudah menjadi sesuatu yang dia cintai, maka dia akan mengerahkan segala waktu dan usahanya untuk mencari ilmu. Naam. Terkhusus ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika seorang masih muda,
Ketika kita masih muda, umur 30, 40 tahun masih muda, atau umur 20 tahun masih muda, kita harus betul-betul semangat dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai tiba waktunya, masa tua tiba, mau tidak mau, dan kita pun susah sekali untuk mengatur waktu. Sehingga harus penuntut ilmu semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Ketika rasa futur, kemalasan tiba, menghantui datang, ingatlah apa yang telah Allah janjikan kepada para ulama. Ingatlah apa yang telah Allah berikan dari kedudukan tinggi para ulama. Pernahkah antum mendapati sebuah majelis yang lebih mulia daripada majelisnya ulama? Sang guru berbicara menyebutkan qala Allah, qala Rasul, seluruh muridnya terdiam. Tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Majelis rapat tidak bisa mengalahkan majelis ilmu. Lihatlah para sahabat ketika Rasulullah SAW berceramah memberikan nasihat kepada mereka. Tidak ada seorang sahabat pun yang bergerak atau menoleh ke kanan ke kiri. Seolah di atas kepala mereka terdapat burung. Yang jangan sampai burung ini terbang pergi. Bahkan disebutkan ada ulama salaf zaman dahulu, majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang dari gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada seorang pun yang berani meraut pensilnya. Karena betul-betul mereka ini mengagungkan ilmu. Mereka semangat dalam menuntut ilmu. Lihatlah perjuangan para imam, a'immah yang mereka telah sukses di zamannya. Lihatlah perjuangan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika masa kecil beliau habiskan untuk menuntut ilmu. Lihatlah perjuangan Imam Syafi'i rahimahullah. Semasa kecilnya beliau gunakan untuk mencari ilmu. Lihatlah perjuangan Imam Nawawi rahimahullah. Lihatlah perjuangan Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh bin Baz, dan para ulama secara umum. Lihatlah perjuangan mereka. Mereka mengetahui bahwasannya jalan menuju kesuksesan ilmu itu sangat lama. Bukan instan, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ingatkah antum berkata Imam Syafi'i, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani." Engkau, wahai saudaraku, tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan memberitahukannya kepadamu secara terperinci, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara yang beliau sebutkan dari 6 hal adalah tul zaman. Butuhkan waktu yang sangat lama sekali. Lihatlah Nabi SAW mendapatkan kesempurnaan ilmu dan wahyu Allah selama 23 tahun. Mengisyaratkan menuntut ilmu itu harus syai'an fa syai', sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung semuanya kita ambil. Man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mencari ilmu sekaligus maka dia akan hilang sekaligus. Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah menggariskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun secara munajjaman, berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukts wa nazzalnahu tanzila. Sampai orang kafir pun mereka mengatakan laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus saja? Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak
warattalnahu tartila. Allah ingin menjadikan Al-Quran turun berangsur-angsur agar lebih kuat lagi berada di dalam hati Nabi SAW. Ilmu itu berat, wahyu yang dibawa Nabi itu berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Berat, ikhwah. Kata Syekh Albani faedah. Ketika antum mengetahui ilmu itu berat, maka janganlah antum tambahi beratnya ilmu dengan cara penyampaian antum yang keras, yang lebih terkesan memaksakan, teriak sana, teriak sini. Harus hikmah sebagaimana Nabi SAW. Lawang terkadang kita saja hikmah dalam menuntut ilmu dengan penuh kelemah lembutan, itu saja susah diterima, apalagi dengan penyampaian yang keras, luar biasa. Menunjukkan ilmu itu berat, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan harus dibutuhkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kata Imam Zuhri, innama jama'ana hadzal ilma bil hadithi wal hadithain wal mas'alati wal mas'alatain. Sesungguhnya kami, kata beliau-beliau kan ulama alul hadis, kami dan para ulama tentunya belajar mengumpulkan ilmu itu dari satu hadis, dua hadis. Satu permasalahan, dua permasalahan. Terus berlangsung-langsung. Berangsur-angsur. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah menggariskan seperti itu. Jalannya ilmu tidak bisa didapat dengan instan. Gak ada istilah ilmu laduni. Gak ada istilah ilmu laduni. Yang antum tertidur, bangun, kemudian langsung mendapatkan ilmu. Gak ada sama sekali. Butuh perjuangan, tekad yang sangat kuat. Lihatlah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menghatamkan kitab Sahih Bukhari, membaca kitab Sahih Bukhari dalam 3 pertemuan, 3 kali duduk, 3 kali majelis. Majelis pertama dan majelis kedua beliau lakukan 2 malam berturut-turut. Ba'da sholat maghrib sampai sholat subuh atau menjelang sholat subuh. Yang ketiganya dari mulai duha, waktu duha sampai maghrib, maghrib dilanjut lagi sampai subuh. Himmah aliyah. Semangat yang tinggi. Seorang penuntut ilmu harus semangat terus. Tidaklah berlalu 1 hari, kecuali dia harus terus-menerus bersemangat. Meningkatkan kesemangatan dia. Semangat harus dijaga. Dan tidak boleh diforsir. Jangan lantaran antum memiliki semangat yang tinggi, akhirnya antum ingin segera menyelesaikannya dalam waktu yang dekat. Tergantung lihat antum lihat. Sehingga ada perkataan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia itu mengetahui kadar kemampuan dirinya. Kalau antum mampu bisa baca usul salasah sekali dua, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki tekad yang kuat, yang tinggi. Harus stabil terus, stabil terus, stabil terus. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai di Al-Ma'qidur Rabi', tangga yang nomor 4 atau prinsip menuju pengagungan ilmu yang nomor 4. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Memalingkan semangat yang kita miliki atau kita memberikan, kita curahkan semangat yang kita miliki untuk hanya mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak mengkaji ilmu filsafat. Tidak mengkaji ilmu kalam. Yang bisa membuat kita ini kebingungan.
fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam ittiba'. Karena kita mengetahui menurut ilmu merupakan ibadah. Sedangkan ibadah tidaklah diterima syaratnya kecuali ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini diisyaratkan oleh Imam oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di kitab Hilyah Talibil Ilmi. Jadi harus dalam menuntut ilmu mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat. Bagaimana cara mengikutinya? Lihatlah apa yang mereka pelajari, apa yang para sahabat pelajari. Apakah para sahabat mempelajari perkataan manusia? Tidak. Para sahabat dan Rasulullah SAW mempelajari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit mereka mempelajari setiap 10 ayat. Mereka tadabburi, mereka renungi sampai mereka mengamalkannya. Nah, fadhalah. Al-Maqidur Rabi' sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnati. Anak kasih tahu kepada antum. Setidaknya ketika kita ingin membaca buku para ulama, pertama bismillah. Kemudian antum salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu antum sebutkan qala al-muallif, berkata pengarang. Doakan kalau beliau masih hidup hafizahullah. Kalau dia sudah meninggal rahimahullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kayak antum mau masuk ke masjid. Doa wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Warabzu qala al-muallif rahimahullah. Itu adab dalam menuntut ilmu dan membaca buku para ulama. Mereka sudah berusaha memahamkan kita, memudahkan kita untuk mempelajari buku-buku mereka. Mereka telah berjasa membuat buku karya seperti ini. Yang mungkin kita nggak bisa membuatnya. Mereka lelah dalam menelaah buku-buku ulama yang tebal-tebal, kemudian menghasilkan inilah madu. Mereka bagaikan lebah. Mereka mencari di buku-buku, menemukan faedah. Wah, ini kisahnya bagus sekali, akhirnya dimasukkan ke buku ini. Mereka memiliki jasa. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Waman shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Mereka, para ulama termasuk penulis Syekh Saleh Hafizahullah, beliau telah membuat kebaikan mengarang buku. Kita seharusnya harus mengarang buku juga. Ngasih hadiah ke beliau, bisa enggak? Kalau enggak bisa bagaimana? Fa in lam tajidu ma tukafi'un. Fad'u lahu hatta tarau annakum qad tukafa'tum. Kalau kalian tidak mampu membalas timpal, maka hendaklah doakan sampai kalian yakin bahwa saya sudah membalas jasa mereka. Dan ini hak para ulama. Mereka pewaris para nabi. Mereka yang membawa cahaya ilmu, mengeluarkan kita dari kebodohan. Masa kita ketika membaca buku-buku mereka, kita nggak mengucapkan doa kepada mereka? Bukankah hal jazaul ihsan ilal ihsan? Setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Kebaikan para ulama, kita bisa balas dengan mendoakan mereka. Bismillah, wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Kenapa harus salawat dan salam untuk Nabi SAW? Karena setiap majelis, setiap pertemuan, jika tidak ada salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, maka akan terdapat kerugian di dalamnya. Yang disebutkan, antum bisa baca di Muqaddimah Hisnul Muslim. Nah, la tansa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-maqidur rabi'u sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnati. Inna kulla ilmin nafi'in muradduhu ila kalamillahi maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa baqiyal ulumi imma khadimun lahuma
fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmatu au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah memberikan gambaran yang begitu luar biasa. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ketika antum memasuki sebuah maktabah perpustakaan dan antum mendapati buku yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan judul yang tertata rapi di rak-rak maktabah. Kemudian antum berpikir, apakah antum mampu bisa menghatamkan seluruh buku yang ada di maktabah itu? Itu baru buku yang ada di maktabah itu, belum buku-buku yang masih di percetakan, buku-buku yang masih di toko-toko yang belum masuk ke maktabah situ. Apakah antum mampu? Apakah antum bisa membaca seluruhnya, sedangkan antum penuh dengan kesibukan, sudah memiliki istri, memiliki suami, sudah memiliki anak, pekerjaan, dan hari terus berlalu, tahun demi tahun, tidak menghasilkan ilmu sama sekali. Sedangkan kita memiliki cita-cita ingin menjadi seorang ulama, pengen sukses dalam menuntut ilmu. Maka solusinya bagaimana, kata Syekh Utsaimin. Beliau pun bertanya, dari sekian banyak buku yang ada di perpustakaan itu, semua rujukannya kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pusatkanlah perhatian antum fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran 30 juz, fahami tafsirnya. Dan Sunnah-Sunnah Nabi SAW. Dari mulai yang paling mudah mempelajari Al-Arba'in Nawawi, kemudian naik ke Umdatul Ahkam, naik lagi ke Bulughul Maram, baru nanti Kutubus Sittah. Dan antum fokuskan kedua hal tersebut. Insya Allah Allah akan berikan taufiknya kepada antum. Karena amat sangat tidak mungkin umur antum habiskan untuk membaca seluruh buku yang ada di perpustakaan. Sehingga antum harus fokus kepada inti sumber dari semua buku itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Fokuskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya diambil dari guru yang sahih, guru yang mumpuni. Misalkan antum mau belajar arba'in kepada guru yang mumpuni, bukan guru yang hanya cuma menjelaskan arba'in awal seperti ini. Karena nanti itu akan mewakili hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim seperti itu. Kalau antum tepat berguru pada guru yang benar. Nah, Syekh Saleh beliau mengatakan inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setiap ilmu yang bermanfaat itu semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang perkataan Syekh Utsaimin tadi. Kesibukan kita itu kadang menghalangi bahkan mematahkan semangat kita untuk menuju tangga ilmu dan kesuksesannya. Betapa banyak antum menginginkan menghadiri ke majelis Ustadz Fulan, tiba-tiba anak antum sakit. Tiba-tiba istri antum sakit. Tiba-tiba ini dan itu. Malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul farid. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali orang yang betul-betul kesendirian dan tidak banyak tanggungan. Kalau antum masih banyak tanggungan, apalagi jabatan, apalagi anak yang banyak, bisa mendapatkan ilmu tetapi tidak semudah yang didapatkan orang yang masih single. Sehingga para ulama, mereka dari kecil tuh mereka sudah belajar dulu, fokus, dan mereka sudah sukses. Atau setidaknya mereka sudah terlihat kesuksesan mereka ketika kecil. Ketika mereka menikah pun tidak menghalangi mereka bisa menjadi ulama.
Atau bahkan ketika mereka menjabat misalkan sebagai hakim di sebuah tempat daerah atau menjadi mudir pesantren atau apapun itu, mereka masih tetap memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa. Itulah bedanya para ulama dengan kita. Mereka sudah mulai start itu terlebih dahulu sejak kecil. Kalau kita startnya paling lulusan SMA kebanyakan. Jarang kan yang masuk pondok pesantren dari SMP kemudian lanjut SMA. Kebanyakan kan udah berumur ini. Jadi ibarat kata kita udah kalah start sama para ulama zaman dahulu. Kemudian kita menikah dan memiliki anak. Belum nanti kalau ada punya bayi, belum nanti antum memiliki jabatan, kepala inilah ini itu. Itulah nanti yang akan menghalangi antum. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi waktu antum. Selain ilmu, ketika antum sudah menerima banyak amanah jabatan, apalagi kalau antum memiliki 4 istri dan anaknya banyak, luar biasa. Mungkin antum akan menjadi orang muslim biasa. Untuk menjadi tangga ulama yang sukses seperti masyayikh, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani akan sangat susah. Karena mereka sudah hafal Quran sejak kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan antum bisa sukses. Ada beberapa ulama yang mereka mengenal atau baru mendapatkan hidayah ketika sudah tua. Dan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar kekurangannya yang tertinggal. Akhirnya beliau bekerja keras sampai akhirnya mereka pun menjadi orang yang sukses. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita, perjuangan kita, pasti Allah akan balas cepat atau lambat. Dan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka sudah tua-tua, bisa menjadi ulama. Tetapi dari segi banyaknya penyampaian ilmu yang sampai kepada kita, mereka sedikit sekali. Karena mereka tersibukkan 4 orang menjadi khalifah, mengurusi umat. Sehingga antum akan dapati Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau single. Tidak banyak bukan single maksudnya tidak menikah ya. Beliau menikah. Beliau tidak menjabat seperti jabatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga Abu Hurairah pun bisa dikenal, beliau banyak sekali periwayatan hadisnya, banyak sekali berdakwah. Karena kalau udah kesibukan, sudah susah sekali, nggak ada yang bisa melawan kesibukan. Makanya ketika antum sedang mendapati waktu luang, jangan sampai disia-siakan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal farah. 2 nikmat yang sering sekali kita ini terperdaya. Sehat ketika sehat, wal farah dan waktu luang. Ketika sehat bugar, kita terlena. Ketika waktu luang kita juga terlena. Akhirnya apa ikhwah? Lakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan antum kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini umur antum tidak lagi seperti usia anak muda, seperti umuran SMP, SMA, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa. Seperti yang Anda jelaskan tadi, beberapa ulama ada yang mereka dari mulai sudah mengenal dakwah ketika sudah tua, tapi mengejar itu tadi. Membutuhkan ekstra yang luar biasa. Tapi kalau antum melihat biografi para ulama secara umum, mereka mulai dari kecil. Jadi ada cikal bakal ulama mereka sejak dari kecil. Tampaklah ada calon-calon ulama ketika mereka masih kecil. Nah, karena ilmu itu begitu sangat luar biasa. Antum juga ketika mempelajari sirah Nabi SAW, sebelum Nabi umur 40 tahun ya, mendapatkan wahyu, sebelumnya kan Nabi SAW betul-betul luar biasa dari segi akhlaknya.
akhlak adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata Syekh Utsaimin, kebanyakan jadinya ulama itu di umur 40 tahun. Jadi mutkinnya sebuah ilmu, matangnya sebuah ilmu itu ketika umur 40 tahun. Di bawah umur 40 tahun itu belum matang. Karena kebanyakan para nabi dan rasul Allah utus ketika umur 40 tahun. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, beliau ini tidak mengisi kajian di masjid jami besar setelah kecuali ketika beliau menginjak umur 40 tahun. 40 tahun ke bawah, dari mulai kecil sampai 40 tahun beliau gunakan untuk menimba ilmu berkelana. Karena zaman dahulu begitu susahnya menuntut ilmu. Nah, sehingga yang dihasilkannya pun apa? Ilmu yang kualitas. Tidak terburu-buru dalam menyampaikan ilmu, tidak terburu-buru dalam berdakwah. Harus memiliki apa? Kapasitas terlebih dahulu. Sehingga ada mengatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang ingin tampil sebelum waktunya, maka dia akan terhina. Kalau belum waktunya, ya jangan tampil. Kan antum bisa menilai kapasitas ilmu antum. Berapa ilmu antum? Tapi ini semuanya bukan berarti berdakwah 1 ayat, 2 ayat ya. Kalau itu beda lagi. Itu masuk pada amar ma'ruf nahi munkar. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran. Nasihati tidak membutuhkan kapasitas ilmu yang luar biasa. Paham? Jadi ketika antum ingin amar ma'ruf nahi munkar, atau mau menasihati teman, atau menasihati masyarakat, tidak mengharuskan antum ini sampai ke derajat para ulama tinggi. Cukup 1 ayat antum mengetahui, antum sampaikan. Sebagaimana para sahabat, ketika mereka mendapatkan 1 ilmu dari Nabi, mereka menyebarkan agar ilmu tidak redup. Tapi untuk membuka majelis ilmu, antum harus mengetahui kapasitas ilmu antum dulu. Antum ingin tampil ke masyarakat lebih luas lagi, antum harus mengetahui kapasitas ilmu antum. Sudah berapa? Apakah antum sudah hafal Quran, apakah belum? Berapa hadis yang antum miliki? Berapa ini dan itu? Ya, sejak berapa antum menuntut ilmu agama? Harus diperhatikan ini. Jangan sampai antum terburu-buru. Ketika antum terburu-buru, ibarat kata belum matang ilmunya, tapi antum sudah berbicara hal-hal yang tidak sepantasnya. Nah, nanti ada adab-adabnya. Kemudian kata penulis, wa baqil ulum imma khadimun lahuma. Adapun selain Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya adalah merupakan ilmu imma khadimun lahuma. Dia hanyalah sekedar pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmatu. Maka diambil sesuai kapasitasnya. Ya, sekedar hanya pembantu saja. Seperti antum bisa tulis seperti ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir. Itu hanya sekedar khadimun lahuma, sebagai pembantu untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Maka diambil sesuai kapasitasnya, kebutuhan antum. Sehingga para ulama mereka menjelaskan, ketika antum mempelajari ilmu nahwu, tidak harus antum sampai ke derajat Imam Sibawai, atau Al-Mubarrid, atau Imam Kisai. Tidak harus sama sekali. Cukup sekadarnya saja. Antum harus mengetahui fa'il, maf'ul bih, harokatnya jangan sampai salah, mustatsna, tamyiz, hal, dan yang lainnya. Adapun daqaiqul umur, hal-hal yang lebih detail lagi, tidak ada keharusan antum untuk memahaminya. Sama juga ketika antum mempelajari ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, mustalahul hadis. Antum harus mengetahui hal-hal yang dasar. Hal-hal yang dasar. Dan para ulama sudah menjelaskan.
Ya, setiap cabang-cabang ilmu itu ada buku-buku yang dasar harus dipahamin oleh antum. Tidak harus ketika antum mempelajari usul fikih betul-betul sangat mendalam sekali. Ketika antum mempelajari usul tafsir juga sama. Tidak harus betul-betul mendalam sekali sampai antum mengetahui khilaf-khilaf ulama tafsir dalam ilmunya ya. Karena itu semuanya sebagai penunjang, membantu antum untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah inilah nanti muncul ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan itu disebut dengan ilmu maqasid, ilmu yang Allah intikan gitu. Jadi kita wajib mempelajarinya. Dan itulah yang Allah minta kepada kita mempelajari tauhid, fikih, tafsir, hadis, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Itulah yang Allah minta dari kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang Allah turunkan tujuannya untuk ditadabburi. Sedangkan dari Al-Quran, hadis kan di sana ada pembahasan fikih, pembahasan akidah, nah itu disebut ilmu maqasid. Tujuannya itu yang kita harus pelajari. Adapun tadi khadim atau istilah ulama dengan ilmu alat. Ilmu alat, pembantu saja. Jangan terus-menerus fokus kepada ilmu alat. Sehingga sebagian ulama mengkiaskan ilmu alat itu sebagai ketika antum ingin menyembelih seekor kambing atau domba atau yang lainnya. Antum terus mengasah pisau antum. Antum mengasah ilmu alat antum terus. Masa udah tahun-tahun, puluhan tahun cuma mempelajari nahwu sorof, ilmu tafsir, kemudian usul tafsir, kemudian mustalah hadis, kemudian usul fikih itu terus yang diulak-ulak. Bertahun-tahun padahal sudah mungkin. Ibarat kata antum hanya fokus kepada apa? Mengasah pisau, nggak segera disembelih itu hewan. Seharusnya ketika antum sudah yakin nih, udah cukup nih. Pisaunya sudah apa? Sudah nggak tumpul lagi, sudah tajam. Bismillah, sembelih hewannya. Sama seperti itu. Dan harus dikuasai semuanya. Sekadarnya antum. Jangan hanya fokus kepada nahwu saja. Curahkan perhatian antum juga kepada usul fikih, kepada mustalahul hadis, kepada usul tafsir. Dipukul rata. Walaupun bahasa Arab harus dinomorsatukan. Karena ilmu-ilmu selain bahasa Arab kan mereka berbahasa Arab. Jadi antum fokuskan terlebih dahulu ke bahasa Arab. Fokuskan antum ke bahasa Arab. Sudah berapa lama antum mengkaji Al-Quran dan Sunnah? Sudah berapa lama antum berhijrah? 5 tahun? 7 tahun? 10 tahun? Sudah bisa bahasa Arab belum? Seharusnya kalau dipikir secara logika, 10 tahun sudah hijrah, itu sudah bisa membaca kitab, bahasa Arab sudah bisa. Bersusah-susah terlebih dahulu, fokus kepada bahasa Arab, capek-capek dulu enggak apa-apa. Karena kan semuanya berbahasa Arab, buku-buku ulama semua berbahasa Arab. Kalau antum tidak bisa berbahasa Arab, enggak menguasai ilmu nahwu, sharaf, nanti bagaimana antum mempelajari usul tafsir? Bagaimana antum mempelajari usul fikih? Bagaimana antum mempelajari mustalah hadis? Mau antum cuma berpegang teguh dengan penjelasan ustaz? Kalau antum cuma bermodalkan semangat, saya mempelajari nahwu sharaf, saya juga mau mempelajari usul fikih, usul tafsir. Usul tafsirnya biarlah nanti dapat ustadznya deh, kita langsung tulisin kayak gitu. Lama nanti. Tapi kalau antum pegang terlebih dahulu bahasa Arab itu antum kuasai, akan mudah setelahnya menghafal mufradat yang banyak. Pahami kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sharaf. Walaupun porsi nahwu harus dibanyakin kata Syekh Utsaimin. Kalau sharaf
Tidak harus banyak, tidak masalah. Yang penting nahwu dulu. Shorof mudah, insya Allah. Karena itu nanti yang menentukan harokat akhir dan itu yang akan membantu pemahaman antum. Kalau antum mengikuti kajian usul tafsir, kajian usul fikih, kajian mustalahul hadis, tapi modal dasar antum bahasa Arabnya itu 0 atau cuma 50%, nggak nyampe 100%, antum akan mendapatkan faedah. Naam. Antum akan mendapatkan faedah. Tapi faedahnya tidak maksimal. Lain halnya ketika antum sudah menguasai dulu bahasa Arab, antum ikut kajian. Mendapatkan penjelasan ustadz mudah. Dan antum semuanya kita yakini, tidak setiap ustadz itu berpegang teguh dengan penulisan atau buku yang dikaji. Kadang ustadznya tidak, tanpa dia sadari, dia menjelaskan kemana-mana, kesana kemari, ngalor ngidul bahasa Jawanya. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Akhirnya antum juga kebingungan. Ini mana ya intinya? Lain halnya ketika antum sudah pondasi dasarnya bahasa Arab. Bisa antum ngikutin ustadz yang metodenya kesana kemari, kesana kemari. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, selain dari ilmu maqasid Al-Quran dan Sunnah, fikih dan yang lainnya, nomor 2 adalah ilmu khadimun lahuma yang membantu keduanya. Nahwu, sharaf, mustalahul hadis, usul tafsir, kemudian usul fikih. Nah, cabang yang ketiga, macam ilmu yang berikutnya adalah au ajnabiyyun anhuma, atau ilmu yang asing dari keduanya selain Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Ilmu fisika, ilmu biologi, matematika, bahasa Inggris, sosiologi, arkeologi, semuanya selain dari Al-Quran dan Sunnah, selain ilmu agama maksudnya. Fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak masalah kalaupun antum tidak mengetahuinya. Bukanlah aib kalau antum tidak pandai matematika. Bukanlah aib kalau antum itu tidak pandai fisika, biologi. Bukanlah aib kalau antum tidak bisa hitung-hitungan. Bukanlah aib antum tidak paham tentang PPKN atau yang lainnya. Bukan aib sama sekali. Fala yadurrul jahlu bihi. Gak masalah kalau antum tidak paham. Gak masalah antum gak paham bahasa Inggris, gak masalah. Karena tujuan kita kan hidup di akhirat. Yang akan membawa kebahagiaan kita kan Al-Quran dan Sunnah. Fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi jika Allah memberikan kemampuan antum, kelebihan, setelah antum menguasai Al-Quran dan Sunnah, antum juga nahwu shorof, selesai usul tafsir ini, kalau antum mau merambat ke ilmu-ilmu umum, silahkan. Tapi kalau antum menggabungkan semuanya, la haula wala quwata illa billah. Apakah antum yakin sudah mempelajari ilmu tauhid dari awal sampai akhir? Ilmu fikih dari thaharah sampai iqrar? Tafsir, hadis, bulughul maram sudah belum? Umdatul Ahkam sudah belum? Nahwu shorof sudah belum? Usul tafsir, usul fikih? Tapi kenapa kok antum langsung merambat ke ilmu yang ajnabi tadi, ilmu asing? Yang tidak ada sama sekali membantu Al-Quran dan Sunnah sama sekali. Yang tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan para ulama bersepakat, Al-Quran dan Sunnah ketika berbicara kalimat ilmu, ulama, maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Bahkan Rasulullah SAW sempat mengatakan kepada sahabat orang-orang Ansar, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham terhadap perkara dunia kalian, ilmu duniawi. Kala itu ilmu cocok tanam. Nah, fokuskan kepada Al-Quran Sunnah dan dibantu khadim, pembantu tadi ilmu-ilmu alat. Kalau sudah ini, kalau mau merambat ya tidak masalah. Kecuali kalau antum orang awam. Antum ini kan ingin menuntut ilmu kan?
Ketika antum mau menuntut ilmu agama, ya sudah inilah jalannya menuntut ilmu seperti ini. Gak ada bagian ilmu umum tuh gak ada dalam ilmu agama, gak ada sama sekali. Kecuali kalau seandainya antum meniatkan untuk membantu umat Islam, misalkan antum fokus ke kedokteran duniawi kan, zatnya sendiri Allah tidak puji, Allah tidak muji dokter, tidak. Tapi kalau dia niatkan untuk membantu kaum muslimin, misalkan ketika nanti ada peperangan, ketika ada muslim yang membutuhkan, antum siap siaga membantu mereka, antum bakal diberikan apa pahala sesuai niat antum. Sekadar antum apa membantu sesama muslim. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Tapi tidak ada sama sekali keutamaan dokter dalam agama Islam. Atau keutamaan fisikawan, atau orang yang ahli astronomi dan yang lain, nggak ada sama sekali. Allah nggak puji. Allah puji hanyalah akhirat. Yang berkaitan akhirat yaitu ilmu agama dan para ulama. Nah, Fadlahi, Akmil. Wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul atharil lati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Nah, kemudian penulis Syekh Saleh hafizallah beliau mengatakan wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-ilma. Maka alangkah bagusnya, indahnya perkataan Iyad al-Yahsubi, seorang ulama di kitab beliau berjudul Al-Ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu sumbernya ada dua, tidak lebih. Illal mudillu 'anit tariqil lahibi. Tidak ada orang yang tersesat atau kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Nah, jadi ilmu, sumber ilmu itu hanya ada dua. Kalau ada yang meyakini sumber ilmu itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, berarti dia adalah al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Orang yang tersesat dari jalan yang benar. Jadi ilmu itu ya cuma dua saja, Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada yang memikirkan dan berpendapat, ada loh ilmu yang lainnya seperti ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu termasuk ilmu yang induk yang harus dipelajari. Maka orang tadi, kata Al-Iyad, al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Kecuali dia adalah orang yang tersesat dari jalannya. Dua ilmu ini apa saja, kata beliau, rahimahullah, ilmul kitabi. Ilmu kitab. Ilmu yang diambil dari Al-Quran. Wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Dan ilmu hadis, yakni yang dinukil dari para tabi'in, dari para sahabat. Ilmu sunnah maksudnya. Karena dari Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan kepada muridnya, itu para sahabat-sahabat kepada muridnya lagi tabi'in. Sehingga tabi'in kepada sahabat, sahabat kepada Nabi. Ilmul athar, dikenal dengan ilmul athar. Ilmu athar. Athar itu artinya bekas ya. Kayak misalkan antum lagi jalan-jalan, kemudian antum lihat tuh di sini kok ada kayak ada bekas telapak kaki gajah ya kan. Seperti itulah. Jadi ilmu yang fokus kepada sanad dari sahabat, sahabat dari muridnya, muridnya dari muridnya lagi gitu. Nah, perkataan yang sangat indah sekali, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Karena ilmu selain Al-Quran dan Sunnah itu hubungannya dengan perkara duniawi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu semua terlaknat. Terlaknat apapun yang berkaitan dengan duniawi. Kenapa dunia disebut dunia? Karena apa? Lidunuwihi. Karena dia itu rendah. Dunia itu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita tidak boleh fokus kepada kehidupan dunia. Fokus kepada akhirat, dunia hanya seberapa persen saja. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Fokuslah kehidupan akhirat, tetapi jangan melupakan kehidupan duniawi. Kalau antum perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kita untuk beribadah, maka Allah berbicara setelah ayat tadi, perintah beribadah, Allah akan memberi keyakinan pada kita bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu apa? Allah berbicara tentang rezeki. Ma uridu minhum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah tidak meminta rezeki kepada kita. Dan juga ayat-ayat yang lainnya seperti wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Itu perintah salat, setelah itu Allah menjamin rezeki. Kemudian ayat yang lainnya ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, perintah untuk beribadah. Setelahnya Allah menjamin rezeki. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, dan masih banyak lagi. Karena Allah ciptakan dunia ini untuk kita, untuk manusia. Dan kita ini diminta cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Jangan fokus kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Kecuali kalau antum orang awam ya, anak kan berbicara antum ini kan mau belajar ilmu agama. Ketika antum belajar ilmu agama ya inilah hakikatnya. Jangan marah kepada anak. Ya karena ini sudah hakikatnya, ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu dunia itu nggak ada mulia-mulianya. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud laknat itu adalah apa? Dijauhkan dari keberkahan. Jadi nggak ada berkahnya sama sekali. Sehingga antum kalau perhatikan orang yang ya penuh dengan kezaliman, ya kan? Penuh dengan kezaliman. Luar biasa. Ilmu-ilmu duniawi itu loh. Kadang ada yang nyogok lah, ini itulah. Nah, untuk menjadi dokter nanti kalau udah jadi dokter nanti gini-gini. Luar biasa hinanya. Nah, betul akhi. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. Subhanallah. Kata penulis waqad kana hadza huwa ilmu salaf. Inilah ilmu ulama salaf zaman dahulu. Ketika disebut salaf, as-salaf itu terambil dari kata salafa, artinya orang terdahulu. Dan salaf ini ada dua, ada salafus saleh, orang-orang yang baik, saleh, beribadah kepada Allah. Yang kedua, salafut taleh, pakai ta, taleh, orang-orang yang durhaka pada Allah. Salafus saleh seperti para nabi, para rasul, para sahabat. Nah, kalau salafut taleh, orang-orang yang durhaka seperti Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Nuh, yang mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Adapun salafi, kalimat salaf ditambah akhiran ya. Ya di sini adalah ya nisbah dalam ilmu nahwu. Maksudnya adalah orang menyandarkan dirinya bahwa dia itu mengikuti jejak salafus saleh. Dan salafi dia bukan penamaan yang bid'ah. Karena di Al-Quran dan hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Rasulnya pun juga menyebutkan. Sedangkan bid'ah itu kan istilah baru yang tidak dikenal para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salafi itu sudah dikenal. Sehingga salafi dia bukanlah bid'ah. Salafi bukan kelompok. Salafi itu hanya proses atau pemikiran memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan metode orang-orang terdahulu yang saleh.
Lantaran mereka ini fokusnya kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan para sahabat, akhirnya mau tidak mau mereka pun terbedakan dengan yang lainnya. Sehingga kelompok lain mengatakan Salafi itu kelompok, padahal Salafi itu bukan kelompok. Salafi tidak memiliki pendiri. Salafi itu Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman 3 generasi mulia, para sahabat, muridnya lagi. Salafi mereka bukan kelompok sama sekali. Jangan katakan Salafi itu kelompok atau organisasi atau ormas. Karena kita nggak memiliki pendiri sama sekali. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ni'mas salafu ana laki wahai Fatimah. Sebaik-baik pendahulu bagi kamu, wahai putriku, aku. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan, saya itu salafi loh. Salafinya kamu, wahai Fatimah. Fatimah putri beliau SAW sebelum meninggal dunia. Berapa hari sebelum meninggal dunia, Fatimah dipanggil. Dan Rasulullah mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu bagi kamu, wahai putriku, aku. Aku ini kan orang lebih tua kan, hai Fatimah. Kamu masih muda. Sehingga aku salafi. Nah, kenapa harus menggunakan kalimat salafi? Karena untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Agar lebih mudah difahamin oleh masyarakat muslim. Gitu loh. Tapi image-nya, gara-gara sebagian oknum, akhirnya salafi pun dicap kurang baik. Salafi dicap kurang baik. Salafi itu bukan kelompok. Untuk membedakan saja, nih kita ini mengkaji Al-Quran Sunnah sesuai dengan para sahabat loh. Sekarang kalau antum nggak menggunakan kalimat salafi, apakah antum bisa membedakan antara Ahlussunnah dengan Syiah? Antara Ahlussunnah dengan Khawarij? Antara Ahlussunnah dengan yang lainnya akan sangat susah sekali. Tidak cukup antum mengatasnamakan saya muslim saja. Bedanya apa kalau antum cuma muslim, cuma berdalil wasammakumul muslimin? Bedanya apa? Nah, sehingga salafi itu bukanlah kelompok atau ormas. Salah kaprah. Kalau antum yakini kelompok tersendiri ya terserah antum. Tapi yang jelas kita tidak mengatakan kita kelompok. Tapi memang Rasulullah SAW sudah mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Dan 1 orang ini memang Rasul sebut dengan firqah, kelompok. Kalau antum tidak katakan kelompok gimana? Kan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Siapa 1 masuk surga? Al-jamaah. Jamaah. Jamaah walaupun seorang diri. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Disebut jamaah itu kalau kamu sendirian. Dan kamu ini apa? Sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Dalam riwayat lain, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. 1 kelompok yang masuk surga ini, yang mengikuti aku dan pemahaman para sahabatku. Jelas loh ini. Tetapi yang perlu diperhatikan, tidak boleh hanya sekedar mengaku-ngaku. Alangkah banyaknya kelompok yang mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan antum tahu ikhwah, 73 golongan itu semuanya umat Islam. Yang disebutkan Nabi dalam hadis perpecahan ini adalah umat Islam, bukan non-Muslim. Umat Islam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terpecah menjadi 73. 72 masuk neraka. 1 yang masuk surga. Siapa yang mengikuti sahabat dan Rasulullah SAW? Mengikuti pemahaman mereka. Karena sahabat sudah dijamin masuk surga. Rasulullah juga dijamin masuk surga. Tapi enggak. Kalau kita perhatikan, kita ini betul-betul berada di dalam fitnah. Kita ini hidup di akhir zaman dan fitnah begitu luar biasa. Tersebar di mana-mana. Semuanya mengaku Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kami mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kami mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Fadda'a wa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iyah. Kalau hanya cuma mengaku-ngaku tidak dibuktikan, apa jadinya?
Kalau antum mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti para sahabat. Kalau sahabat tidak melakukan maulid Nabi, ya sudah, ngapain antum melakukan maulid Nabi? Ketika sahabat tidak melakukan Isra Mi'raj, ya sudah, ngapain antum mengikuti Isra Mi'raj? Sekalipun ulama antum yang mengatakan. Karena ulama itu tidaklah maksum. Karena mereka terkadang, mereka itu berdalil dengan apa? Ulama-ulama mereka. Nih loh, kami itu memiliki ulama nih. Ulama mengatakan seperti ini. Tapi mana dalilnya? Asarnya mana? Ada nggak riwayatnya gitu loh. Riwayat yang sahih, bukan sekedar riwayat saja. Terkadang mereka cuma menyebutin riwayat nih, riwayat dari Nabi yang membolehkan maulid Nabi, membolehkan Isra Mi'raj dan yang lainnya. Setelah diteliti, hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Gimana? Apakah layak antum mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah sedangkan antum menyelisih jalannya para sahabat? Nah. Dan penulis mengatakan ilmu para salaf, ulama salaf, kalau disebut salaf itu sahabat, muridnya sahabat, tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? Pengikut. Kemudian atba' tabi'in yang ketiga, pengikut para sahabat. Pengikut murid sahabat. 3 generasi mulia yang Rasulullah SAW puji. Ilmu mereka itu berpusat kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Kemudian kata penulis, "Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa'." Kemudian datanglah generasi setelah mereka yang lebih banyak bicaranya daripada Al-Quran dan Sunnah. Berbicara perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Semakin jauh dari zaman kenabian, fitnah semakin luar biasa. Semakin tidak terkontrol perkataan mereka, mereka tidak fokus pada Al-Quran dan Sunnah saja. Sehingga kata penulis apa? Fal ilmu fis salafi akthar. Ilmu pada ulama salafus saleh, 3 generasi sahabat, muridnya sahabat dan muridnya lagi, itu lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Dan perkataan, lebih banyak ngomong orang-orang setelahnya para sahabat dan dua muridnya, itu juga apa? Lebih banyak. Sehingga ada perkataan, fakullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin min ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan, itu semuanya bertumpu kepada salafus saleh. Sahabat, muridnya lagi. Dah. Dan setiap keburukan itu bertumpu kepada khalaf, orang-orang yang setelah 3 generasi tadi. Terutama orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak 3 generasi mulia. Dan lihatlah apa firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan." Lihat Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Kalau antum paham bahasa Arab, antum akan mengetahui orang yang mengikuti sahabat itu bukan hanya sekedar orang yang ngikutin doang. Cuma kalam saja. Tapi di sini Allah mengatakan ihsan, walladzina tabauhum bi ihsan. Bi ihsan, ahsana yuhsinu. Berbeda dengan hasuna. Ihsan itu artinya betul-betul mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Itu udah jelas sekali Allah firmankan di Al-Quran. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Dengan sebaik-baiknya. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan Allah pun ridha radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan pada semua hal.
Nah, kalau sahabat tidak melakukan maulid Nabi, kemudian ada orang yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian maulid Nabi, gimana? Apakah ini disebut ihsan? Nah, jadi itu perhatikan. Kalau antum sudah mengetahui ilmu ulama salaf itu, mereka ini lebih banyak ilmunya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Itulah membedakan Ahlus Sunnah zaman dahulu dengan orang yang ngaku Ahlus Sunnah sekarang. Dan orang-orang sekarang ini lebih banyak ngobrolnya. Ibarat kata tuh, ketika antum hadiri kajian antara Ahlus Sunnah dengan non-Ahlus Sunnah, antum akan dapati, antum 1 jam duduk di Ahlus Sunnah, antum akan dapatkan ilmu banyak sekali. Al-Quran, hadis perkataan ulama. Tapi ketika antum hadiri di majelis ilmunya non-Ahlus Sunnah, apa yang didapatkan? Kadang cuma 1 ayat, 1 hadis, kemudian apa? Dibawa antum kemana-mana, teriak-teriak, kemudian ketawa, kemudian ini mematikan hati. Betul-betul jauh sekali dari petunjuk Nabi dan Rasulnya. Nah, yang terakhir, fadhal Akmil. Qala Hamad bin Zaid qultu li Ayyub as-Sakhtiyani al-ilmul yawma aktsaru aw fi ma taqaddam. Faqala al-kalamul yawma aktsar wal ilmu fi ma taqaddam aktsar. Nah, berkatalah Imam Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid. Kemudian dia mengatakan qultu li Ayyub as-Sakhtiyani. Aku pernah bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, ulama salaf juga, tabi'in atau atba' tabi'in. Ayyub as-Sakhtiyani. Pokoknya udah ulama salaf. Al-ilmu al-yawma aktsaru aw fi ma taqaddam. Wahai Imam Ayyub as-Sakhtiyani, ilmu yang ada di zaman kita saat ini itu lebih banyak atau ilmunya sahabat dan tabi'in? Lebih banyak. Lebih banyak mana? Kata beliau, al-kalamul yawma aktsar. Ilmu di zaman kita perkataan di zaman kita ini lebih banyak. Jadi kalau orang ceramah itu lebih banyak bumbu-bumbuin dia. Wal ilmu fima taqaddama aktsar, dan ilmu ulama salaf zaman dahulu mereka lebih banyak. Di antara perbedaan ulama salaf dengan sekarang, mereka ini ketika kajian ya fokusnya pada Al-Quran Sunnah. Mereka tidak berani terlalu banyak mengambil faedah-faedah, apalagi faedah yang sangat jauh sekali. Tidaklah para ulama salaf mereka berkata menyampaikan nasihat kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang-orang setelahnya, mereka lebih banyak kalamnya. Lihatlah, sampai antum akan menemui atau bahkan pernah menemui ada seorang dai atau penceramah, dia sedikit menyebutkan apa Al-Quran dan Sunnah, tapi dia menyebutkan perkataan-perkataan non Ahlus Sunnah, menyebutkan perkataan bahkan ilmuwan-ilmuwan non Muslim, apa sih istilahnya itu? Filosofinya seperti ini, filosofinya seperti itu, ininya seperti ini, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik petunjuk, dan menggantinya dengan perkataan manusia, bukan Muslim pula. Sangat disayangkan sekali. Waliyadzubillah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka kita harus fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Al-Quran mulia. Sunnah Nabi pun juga mulia. Ketika antum berpegang dengan keduanya, antum akan menjadi mulia. Tapi ketika antum berpegang kepada selain Al-Quran dan Sunnah, perkataan-perkataan ilmuwan non-Muslim, atau yang selain Ahlus Sunnah, maka antum pun akan terhina. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mencurahkan waktunya dan kemampuannya untuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah menyesal. Dia tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Maka fokuskanlah antum untuk fokus belajar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.